Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memaparkan media pembelajaran inovatif berbasis film dan video edukatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, media ini dirancang sebagai upaya untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik, kontekstual, dan bermakna, khususnya bagi peserta didik di era digital saat ini. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan maraknya konten visual, peserta didik tidak bisa dilepaskan dari dunia audio visual. Oleh karena itu, guru dituntut untuk beradaptasi dan memanfaatkan media yang dekat dengan kehidupan siswa. Salah satunya melalui film dan video edukatif sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, berikutnya ada penggunaan media. Dalam penggunaan media ini, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan literasi, daya pikir kritis, dan kepekaan sosial siswa. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran masih sering berpusat pada buku teks dan ceramah, sehingga membuat siswa kurang antusias. Padahal, bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang sangat kaya akan konteks kehidupan, seperti peristiwa sosial, budaya, pendidikan, dan kemanusiaan. Nah, konteks-konteks tersebut lebih mudah dipahami jika disajikan melalui media visual dan audio, bukan hanya melalui teks tertulis. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran berbasis film dan video menjadi solusi inovatif untuk menjembatani materi pembelajaran dengan realitas kehidupan siswa. Berikutnya, ada media pembelajaran berbasis film dan video. Adalah media yang memanfaatkan tayangan audio visual untuk menyampaikan pesan pembelajaran secara lebih konkret dan menarik. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, media ini memiliki keunggulan karena pertama, ada menyajikan bahasa lisan dan tulisan secara bersamaan. Yang kedua, melatih keterampilan menyimak dan menafsirkan makna. Yang ketiga, menyajikan konteks penggunaan bahasa yang nyata. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Nah, dengan kata lain, film dan video tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sumber belajar yang edukatif dan bermakna. Berikutnya, tujuan dalam penggunaan media. Nah, adapun tujuan penggunaan media pembelajaran berbasis film dan video dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, antara lain yang pertama, ada meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, membantu siswa memahami struktur dan kaidah kebahasaan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang keempat, melatih siswa untuk menganalisis dan menafsirkan teks. Yang kelima, menumbuhkan kepekaan terhadap isu sosial dan budaya. Nah, berikutnya ada bentuk dalam media pembelajaran. Nah, media pembelajaran berbasis film dan video ini dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk. Seperti contohnya dalam cuplikan film pendek yang bertemakan membuat CV kelas 12. Nah, berikutnya Bapak akan menayangkan nih video tentang cara membuat CV singkat berdurasi sekitar 2-3 menit. Nah, tolong anak-anak diminta untuk menyimak ya video tersebut dengan fokus. Hai, aku Vina. Kalau kamu lagi cari tips untuk bikin CV kamu stand out, ternyata masih banyak ya yang belum paham cara bikin CV yang menarik. Ini adalah kesalahan yang cukup umum, yaitu mengirim CV yang sama ke semua perusahaan. Kamu sebaiknya menyesuaikan isi CV-mu dengan kebutuhan berbeda masing-masing perusahaan yang kamu lamar. Misal, kamu jago di 2 skill berbeda, mencatat keuangan dan menulis UI/UX. Nah, kemungkinan besar kamu nggak perlu masukin kedua-duanya dalam satu CV yang sama. Buat 2 file CV terpisah yang masing-masing menonjolkan kemampuan akuntansi dan penulisan UI/UX. Karena lowongan untuk kedua skill itu pasti berbeda. Hati-hati ya, sama lowongan yang berkembang satu posisi, padahal jobdesknya buat 2 orang. Terus, ini yang terpenting. Perhatikan requirement di setiap lowongan yang mau kamu apply. Kamu harus meng-highlight skill kamu di CV yang sesuai dengan requirement utama yang ada di lowongan itu. Karena zaman sekarang, semua gunakan ATS alias Applicant Tracking System atau
atau sistem pelacak pelamar. Aplikasi ATS ini berfungsi untuk melacak keywords yang sesuai dan dibutuhkan oleh perusahaan. Ini berhubungan banget dengan poin yang sebelumnya, di mana kamu harus menuliskan requirements yang ada di lowongan ke dalam CV kamu. Misalnya, kalau di lowongan tertulis detail person, kamu juga tulis itu di CV kamu supaya bisa dibaca sama ATS. Oh, detail person nih orangnya. Nah, dengan begitu, CV kamu jadi ATS friendly. Terus, bikin pembagian yang jelas di CV juga penting banget supaya jadi ATS friendly. Kamu bisa bikin pembagiannya seperti pendidikan, skill, dan pengalaman kerja kamu. Dan selalu tulis informasi yang relevan di CV. Misalnya di bagian pendidikan, kamu nggak usah masukin info dari TK sampai SMP, karena nggak penting buat HR tahu soal itu. Mereka nggak perlu kan nelfon guru BK kamu buat nanya dulu bandel nggak di sekolah. Saranku, kamu tulis deh semua ilmu dan pengalaman yang kamu dapat sewaktu kamu kuliah atau dari berbagai training dan workshop yang kamu ikuti. Tentu relevan ya dengan posisi yang mau kamu apply. Dan terakhir, selain kontennya, CV kamu juga nggak butuh desain yang gimana-gimana banget. Cukup buat tampilan CV-mu sederhana agar bisa terbaca dengan mudah. Membuat CV kamu dengan format yang tepat juga sangat penting. CV kamu harus mudah dibuka di software apapun. Format universal seperti PDF bisa dibilang sebagai format yang paling tepat. Nah, kalau kontennya, desainnya, dan formatnya udah cakep, jangan lupa attach atau lampirkan filenya dalam email kamu ya. Pastikan filenya sudah benar, biar nggak sia-sia perjuangan kamu merapikan CV. Nah, jadi anak-anak setelah menonton video tayangan yang Bapak berikan tadi, bagaimana? Apakah kalian mengerti? Nah, jadi berikutnya ada peran guru dalam penggunaan media. Dalam penggunaan media, film, dan video, guru memiliki peran penting sebagai pertama, ada fasilitator pembelajaran. Yang kedua, ada pengarah dan pengendali diskusi. Yang ketiga, ada pendamping dalam proses refleksi. Yang keempat, ada evaluator hasil belajar siswa. Yang kelima, ada guru tidak hanya menayangkan media, tetapi juga memastikan bahwa media tersebut selaras dengan tujuan pembelajaran dan capaian kompetensi. Berikutnya ada bentuk media pembelajaran. Dalam media pembelajaran berbasis film dan video dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk. Contohnya seperti yang pertama ada cuplikan film pendek bertema pendidikan atau sosial. Yang kedua ada video berita aktual. Yang ketiga ada video dokumenter. Yang keempat ada video animasi edukatif. Yang kelima ada film pendek hasil karya siswa. Nah, dengan pemilihan media disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan materi yang diajarkan. Berikutnya ada contoh implementasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagai contoh, media ini dapat diterapkan pada materi edukatif. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama, ada guru menayangkan video berita singkat berdurasi sekitar 2-3 menit. Yang kedua, siswa diminta untuk menyimak isi berita dengan fokus. Yang ketiga, setelah menonton, guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti langkah-langkah apa saja yang disebutkan tadi, bagaimana cara menyusun CV itu. Kemudian yang keempat, siswa mengidentifikasi isi video tersebut. Yang kelima, selanjutnya siswa diminta menyusun cara membuat CV secara tertulis berdasarkan video yang ditonton. Yang keenam, terakhir, hasil kerja siswa kemudian didiskusikan bersama sebagai bentuk refleksi pembelajaran melalui kegiatan ini. Nah, siswa tidak hanya memahami konsep edukatif, tetapi juga mengaplikasikan langsung keterampilan menulis secara aktif. Berikutnya, ada keunggulan media pembelajaran berbasis film dan video. Media pembelajaran berbasis film dan video memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama, menarik perhatian dan meningkatkan fokus belajar siswa.
Yang kedua, mengurangi kejenuhan dalam pembelajaran. Yang ketiga, membantu pemahaman materi yang bersifat abstrak. Yang keempat, mengaktifkan lebih dari satu indera. Yang kelima, mendorong pembelajaran aktif, kreatif, dan partisipasif. Dengan demikian, media ini sangat relevan digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di era digital. Sebagai penutup, media pembelajaran inovatif berbasis film dan video merupakan alternatif yang efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Media ini mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih hidup, kontekstual, dan bermakna. Melalui pemanfaatan media film dan video edukatif, diharapkan pembelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi ruang eksplorasi bahasa, pemikiran, serta nilai-nilai kehidupan, sehingga siswa tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga belajar memahami realitas sosial di sekitarnya. Terima kasih atas perhatian kepada anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.